Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, di pertemuan ke-6, saya akan mencoba menjelaskan tugas anatomi fisiologi dengan Bapak Irfan Arifianto, SPD, MPD. Yang pertama yaitu struktur dan klasifikasi sistem saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf intermediate. Yang pertama yaitu sel saraf sensori. Fungsi sel saraf sensori adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi. Intermediate. Sel saraf motor. Fungsi sel saraf motor adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang dihasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem pusat saraf. Dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson dan dendrit berhubung dalam satu selubung yang membentuk urat saraf, sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Yang kedua, konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls merupakan sebagian pesan berbentuk rangsangan atau tanggapan yang dikirim oleh sel saraf. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama, reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, menghantar impuls dilakukan oleh syarat itu sendiri. Yang ketiga, mekanisme gerak refleks. Mekanisme pada gerak refleks ini merupakan suatu gerakan yang akan terjadi dengan secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleks flexor, penarikan kembali tangan dengan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya, merupakan suatu reaksi perlindungan. Yang keempat, konsep mekanisme sistem sensorik. Sel saraf sensori berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang atau madula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Sekian dulu penjelasan saya pada pertemuan hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.